Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku, Camelia Satrio. Di video kali ini aku mau sharing atau aku mau cerita-cerita lagi tentang profesi aku, yaitu sebagai ahli gizi. Menurut aku topik kali ini sangat cukup menarik karena mungkin ini adalah topik yang paling banyak dikepoin sama para fresh graduates di jurusan gizi atau job seeker yang mau bekerja di bidang gizi. Topik kali ini adalah salary atau gaji. Seperti yang udah pernah aku ceritakan di video aku sebelumnya, bahwa profesi ahli gizi itu terdiri dari berbagai macam bidang profesi, mulai dari di catering service, di rumah sakit, di instansi pemerintah atau swasta, di bidang pendidikan, di laboratorium, di pusat kebugaran, bahkan sampai wirausahawan. Bidang profesi ini tentu akan berdampak terhadap besaran gaji nutrisionis tersebut, karena setiap pekerjaan memiliki beban kerja dan juga standar gaji dari instansi perusahaan yang berbeda pula. Di samping itu, kemampuan kita sebagai individu, pengalaman kita juga sangat mempengaruhi besaran gaji yang kita terima. Nah, berdasarkan hasil research aku dan juga pengalaman pribadi dan sharing dari teman-temanku yang bekerja di bidang gizi, aku membagi range gaji itu berdasarkan 4 kelompok. Yang pertama, ahli gizi yang bekerja di lembaga kesehatan masyarakat atau restoran, itu aku dapat range gajinya itu di atas 3 juta dan meningkat seiring dengan pengalaman kerja yang dimiliki. Kelompok yang kedua yaitu ahli gizi catering, rumah sakit, staf pemerintah, dosen, itu di range gaji yaitu 4 juta sampai lebih dari 10 juta. Kenapa range? Karena tergantung dari kebijakan institusi dan juga pengalaman lagi dari si ahli gizi tersebut. Ketiga, pengusaha penghasilannya juga pasti sangat bervariasi tergantung dari skala usaha yang dimiliki. Apakah skala usahanya kecil, menengah, atau besar. Semakin besar pasti keuntungan atau penghasilan yang dimiliki juga semakin besar pula. Kemudian yang keempat yaitu sebagai konsultan gizi. Kalau misalnya aku googling, aku cari di internet atau di situs freelancer gizi gitu, tarif untuk satu kali konsultasi dengan ahli gizi itu beragam, mulai dari 200.000 sampai 500.000 per visit atau per pertemuan. Nah, sebenarnya angka minimal yang tadi aku sebutin itu biasanya ditawarkan kepada fresh graduates yang mana dianggap belum memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Terus berdasarkan pengalamanku juga beberapa kali interview kerja, range gaji yang ditawarkan perusahaan itu memang rata-rata di angka 4 jutaan. Namun sebetulnya kita bisa menambah nilai jual kita atau besaran gaji yang kita miliki dari pengalaman atau kelebihan di bidang yang relate dengan pekerjaan yang kita lamar. Jadi misalnya kalau kamu melamar pekerjaan di bidang perusahaan catering, kalau kamu punya sertifikat training tentang keamanan pangan atau manajemen catering atau HACCP, pasti akan membuat kamu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan teman kamu atau orang yang nggak punya sertifikat tersebut. Atau kalau kamu melamar kerja di perusahaan internasional, pasti kemampuan bahasa Inggris udah jadi syarat yang mutlak. Jadi kalau kamu punya kemampuan bahasa Inggris disertai dengan sertifikat yang hasilnya bagus, pasti akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan teman kamu atau orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Jadi kesimpulan dari aku, sebenarnya besaran gaji kita itu bergantung dari kemampuan kita dan juga perusahaan yang mau kita lamar. Kita bisa mulai dengan belajar berorganisasi di kampus, karena menurut aku dan aku merasakan sendiri manfaatnya. Kalau misalnya kita berorganisasi, pasti akan
mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bekerja bersama tim, terus kemampuan memimpin, memecahkan masalah dengan lebih baik. Dan itu menjadi nilai tambah kita untuk melamar pekerjaan. Aku ngerasain banget dari waktu interview gimana cara kita menghadapi orang yang mewawancarai kita, bagaimana cara kita duduk, cara kita menanggapi pertanyaan, itu sangat mempengaruhi dan itu adalah perilaku di bawah alam bawah sadar kita. Nah, itu makanya kita harus mengasah itu mulai dari kegiatan-kegiatan kecil di kampus. Saran yang lain dari aku yaitu perbanyak magang sebelum lulus kuliah, biar gak buang-buang waktu. Sebelum kuliah mungkin ada waktu pas kamu skripsi, cuma pasti akan berat banget. Gunanya magang menurut aku sebagai latihan buat kita untuk bekerja, karena di situ kita masih belajar banget cara berkomunikasi sama yang lebih tua dari kita, yang jabatannya di atas kita, cara memecahkan masalah, terus mungkin jam kerjanya juga. Itu mempengaruhi banget sih kalau misalnya kamu bisa mengerjakan atau mendapatkan pekerjaan magang itu sebelum kamu lulus. Jadi setelah kamu lulus, kamu udah punya bekal lah gimana ngerasain dunia kerja dan udah siap untuk masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi mungkin itu aja sharing dari aku kali ini, semoga bermanfaat dan menjawab semua kekepoan kalian. Untuk lebih lanjut kamu juga bisa cari sendiri dan banyak banget kok yang udah nyantumin berapa sih sebenarnya range gaji ahli gizi di Indonesia. Semoga happy hari ini. Bye bye.